Selamat datang di Candi Ireng, tempat kisah mistis dan misteri terkuak. Di sini, kegelapan punya cerita, dan setiap bayangan menyimpan rahasia. Siapkan nyali kamu, karena malam ini kita akan menyusuri sisi lain dunia yang tak terlihat. Malam mulai turun di kawasan industri Cikarang. Langit terlihat gelap tanpa bintang. Hanya sesekali lampu dari pabrik yang masih menyala menerangi jalanan yang mulai sepi. Suara kendaraan yang tadi siang padat kini tinggal sesekali melintas, meninggalkan gema yang cepat hilang di telan malam. Di pinggir jalan itu berdiri sebuah warung sederhana. Atapnya dari seng yang sudah mulai berkarat. Dindingnya campuran kayu dan papan yang tampak kusam. Di bagian depan ada papan nama yang tulisannya hampir tak terbaca karena sudah pudar dimakan waktu. Sop kaki kambing dan sapi Pak Tarmono. Lampu kuning redup menggantung di atas warung, berkedip pelan seolah kelelahan. Di bawahnya, seorang pria duduk diam di kursi plastik yang sudah retak di beberapa bagian. Namanya Tarmono. Usianya sekitar 35 tahun. Wajahnya terlihat lelah, dengan garis-garis halus yang muncul karena beban hidup yang terus menekan. Matanya menatap kosong ke arah jalan, berharap ada satu saja kendaraan yang berhenti. Tapi tidak ada. Sudah hampir 2 jam sejak ia membuka warung malam itu, dan belum satu pun pembeli datang. Tarmono menghela nafas panjang. Sepi lagi, gumamnya pelan. Suara itu hampir tenggelam oleh suara jangkrik yang bersahutan di sekitar warung. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan ke arah panci besar, yang masih mengepulkan uap tipis. Kuah sop di dalamnya masih panas. Aroma rempahnya masih terasa kuat. Harusnya, aroma itu bisa menarik orang. Dulu, hanya dengan mencium baunya saja, orang sudah rela berhenti dan makan. Tapi sekarang, seolah tidak ada yang peduli. Kenangan masa ramai. Tarmono menatap panci itu lama. Ingatan lama mulai muncul. Dulu, tempat ini selalu penuh. Ayahnya berdiri di depan panci yang sama, dengan wajah penuh semangat. Tangan tuanya bergerak lincah, meracik bumbu, mencicipi kuah, dan melayani pelanggan tanpa henti. "Tarmono, tambah bawangnya, jangan pelit." Suara ayahnya masih teringang di kepala. Warung ini bukan sekedar tempat makan. Ini adalah sumber hidup keluarga mereka. Dari warung ini Tarmono bisa sekolah. Dari warung ini mereka bertahan hidup. Dan dari warung ini juga, ayahnya dikenal banyak orang. Kalau makan sop kaki kambing, ya di sini, begitu kata orang-orang dulu. Setiap malam kursi selalu penuh. Orang-orang tertawa, bercanda, menikmati semangkuk sop panas. Suasana hidup, hangat, berbeda jauh dengan sekarang. Sejak ayahnya pergi, semua berubah sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu. Awalnya yakin, Tarmono bisa melanjutkan usaha itu. Ia belajar langsung dari ayahnya sejak kecil. Resepnya pun tidak berubah. Takaran bumbu sama, cara masak sama. Bahkan ia mencoba meniru cara ayahnya menyajikan. Tapi entah kenapa, rasanya berbeda. Beberapa pelanggan lama masih datang di awal, tapi satu persatu mereka berhenti datang. "Kurang nendang rasanya sekarang," kata salah satu pelanggan dulu. "Dulu lebih gurih ya," kata yang lain. Tarmono hanya bisa tersenyum kaku. Padahal ia sudah berusaha sebaik mungkin. Namun waktu berjalan dan warung itu semakin sepi. Usaha yang mulai runtuh. Tarmono membuka tutup panci, lalu mengambil sedikit kuah dengan sendok. Ia meniupnya pelan, kemudian mencicipi. Rasanya tidak buruk, masih enak, masih hangat. Tapi memang ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menatap kuah itu lama. "Apa yang kurang?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin malam yang lewat pelan. Tarmono menutup panci kembali, lalu berjalan ke meja kecil di pojok warung. Di sana ada kaleng bekas tempat ia menyimpan uang. Ia membukanya. Isinya hanya beberapa lembar uang lusuh. Tidak cukup untuk membeli bahan besok. Belum lagi ia harus membayar utang ke pemasok daging dan listrik yang sudah hampir diputus. Tarmono menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pikirannya kacau. "Aku harus gimana?" ucapnya pelan. Dunia di sekitarnya berubah. Dari kejauhan, terdengar suara ramai.
Tarmono menoleh. Di seberang jalan, sebuah warung baru terlihat terang. Lampu neon menyala terang. Banyak orang duduk di sana. Tertawa, makan, suara musik terdengar pelan. Warung itu selalu ramai, padahal baru buka beberapa bulan. Tarmono hanya bisa melihat dari jauh. Ada rasa iri, tapi lebih banyak rasa putus asa. Dunia seolah bergerak maju, dan ia tertinggal. Malam yang terasa berat. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Biasanya kalau sudah jam segini, Tarmono mulai beres-beres. Tapi malam itu, ia tetap duduk, menunggu. Entah menunggu apa, mungkin keajaiban. Angin tiba-tiba berhembus lebih dingin. Lampu di warungnya berkedip. Sekali, 2 kali. Tarmono mengangkat kepala. Listrik lagi, gumamnya. Ia berdiri, hendak memeriksa bagian belakang warung. Namun saat ia berbalik kembali ke depan, langkahnya terhenti. Sosok yang tiba-tiba ada. Ada seorang duduk di bangku panjang. Padahal, Tarmono yakin tadi tidak ada siapapun. Ia tidak mendengar langkah, tidak mendengar suara. Orang itu tiba-tiba saja ada. Seorang pria tua, tubuhnya kurus, pakaiannya serba hitam, wajahnya pucat, dan matanya dalam sekali. Tarmono merinding. "Sejak kapan Bapak di situ?" tanyanya hati-hati. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, lalu perlahan mengangkat wajahnya, menatap Tarmono. Tatapan itu membuat dada Tarmono terasa sesak. "Saya lapar," kata pria itu pelan. Suaranya berat, serak, seperti lama tidak bicara. Tarmono menelan ludah. "Iya Pak, mau pesan apa?" Pria itu diam sebentar, lalu berkata, "Sop kaki sapi." Tarmono mengangguk cepat. "Baik Pak." Ia berbalik ke dapur kecil. Tangannya mulai bergerak. Tapi sebelum ia benar-benar mulai memasak, suara pria itu terdengar lagi. Tapi, Tarmono terhenti. "Jangan yang biasa." Tarmono menoleh. "Maksudnya Pak?" Pria itu hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat suasana terasa semakin dingin. Tarmono kembali ke dapur. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak mengerti maksud permintaan itu. Tapi entah kenapa, ia merasa harus membuat yang terbaik. Ia mengambil daging terbaik, menambahkan bumbu lebih banyak, memasak dengan lebih serius dari biasanya. Setiap gerakan terasa lebih berat, seperti sedang diawasi. Ia menoleh ke depan. Pria itu masih duduk diam, tidak bergerak, tidak melihat kemana-mana, hanya menunggu. Suasana berubah. Saat sop hampir matang, Tarmono menyadari sesuatu. Suasana jadi sangat sunyi, terlalu sunyi. Suara kendaraan hilang, suara warung sebelah hilang. Hanya ada suara api kecil dari kompor. Tarmono menelan ludah. Perasaan tidak enak semakin kuat, tapi ia tetap melanjutkan. Semangkuk sop penentu nasib. Beberapa menit kemudian, sop itu siap. Tarmono menuangkannya ke mangkuk. Uap panas naik perlahan. Aromanya berbeda, lebih kuat, lebih tajam. Ia membawa mangkuk itu ke depan, meletakkannya di hadapan pria itu. "Silahkan Pak." Pria itu mulai makan, pelan, tanpa suara, tanpa ekspresi. Tarmono berdiri diam, mengawasi. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tapi ia tahu malam ini berbeda, dan tanpa ia sadari, malam ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Mangkuk sop di depan pria tua itu perlahan mulai kosong. Sendoknya bergerak pelan, teratur, tanpa suara. Setiap suapan terasa aneh di mata Tarmono. Bukan karena cara makannya, tapi karena suasana di sekitarnya. Sunyi, terlalu sunyi. Seperti dunia di luar warung itu berhenti. Tarmono berdiri di dekat meja kasir. Tangannya menggenggam kain lap tanpa sadar. Matanya terus memperhatikan pria itu. Entah kenapa, ia tidak berani mengalihkan pandangan terlalu lama. Perasaan tidak enak itu makin kuat. Seperti ada sesuatu yang salah. Makan tanpa suara. Biasanya, pelanggan akan mengobrol, meniup kuah panas, atau setidaknya mengeluarkan suara sendok menyentuh mangkuk. Tapi pria ini, tidak ada suara apapun. Bahkan suara sendok pun seperti tidak terdengar. Hanya gerakan pelan dan tatapan kosong.
Tarmono menelan ludah. Orangnya aneh, pikirnya. Tapi ia mencoba tetap tenang. Mungkin hanya orang tua biasa, mungkin hanya kebetulan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tatapan yang menembus. Beberapa menit kemudian, pria itu berhenti makan. Mangkuknya sudah kosong. Ia meletakkan sendok dengan sangat pelan. Lalu, mengangkat kepalanya. Matanya langsung menatap Tarmono. Tatapan itu tajam, dalam, seolah bisa melihat sesuatu yang tersembunyi. Tarmono kaku. Tubuhnya seperti tidak bisa bergerak. Enak, kata pria itu singkat. Suaranya berat, tapi jelas. Tarmono tersentak sedikit. "Oh, terima kasih, Pak," jawabnya gugup. Tapi anehnya, pria itu tidak tersenyum. Tidak ada ekspresi puas seperti pelanggan lain. Hanya tatapan datar yang terasa dingin. Bayaran yang tak wajar. Pria itu merogoh sakunya. Perlahan ia mengeluarkan beberapa lembar uang. Kemudian meletakkannya di atas meja. Tarmono melangkah mendekat. Saat melihat jumlahnya, matanya langsung membesar. Itu bukan sekedar lebih. Itu jauh lebih banyak dari harga semangkuk sop. "Pak, ini kebanyakan," kata Tarmono cepat. Ia mencoba mengembalikan sebagian, namun pria itu mengangkat tangannya sedikit. "Ambil saja." Nada suaranya berubah, lebih tegas, lebih dingin. Tarmono ragu. "Tapi Pak..." "Ambil." Kali ini tidak ada ruang untuk menolak. Tarmono akhirnya mengambil uang itu dengan tangan sedikit gemetar. Perasaan aneh muncul. Bukan senang, tapi seperti menerima sesuatu yang tidak seharusnya. Percakapan yang mengubah takdir. Pria itu perlahan berdiri. Tubuhnya tampak lebih tinggi saat berdiri tegak. Bayangannya jatuh panjang ke lantai terkena cahaya lampu yang redup. Ia melangkah menuju jalan. Tarmono mengikutinya dengan pandangan. Namun sebelum benar-benar pergi, pria itu berhenti. Tidak menoleh. Hanya berdiri membelakangi. Lalu berkata, "Warungmu sepi." Jantung Tarmono berdegup. Ia tidak menjawab, seolah pria itu tahu semuanya. "Kamu ingin ramai lagi?" lanjutnya. Tarmono menelan ludah. Pertanyaan itu seperti menusuk langsung ke dalam pikirannya. "Iya," jawabnya pelan, hampir seperti bisikan. Pria itu sedikit memiringkan kepala. "Kalau begitu, datanglah." Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, selembar kertas kecil, lalu menjatuhkannya di meja dekat pintu. "Temui aku di sana." Alamat yang menakutkan. Pria itu berjalan lagi. Langkahnya pelan, tenang. Dan dalam hitungan detik, ia menghilang dalam gelap. Padahal jalan itu lurus. Tidak ada belokan dekat sana. Tarmono terdiam. Beberapa detik ia tidak bergerak. Lalu perlahan, ia berjalan mendekat ke meja. Mengambil kertas itu. Tangannya terasa dingin. Ia membuka lipatan kertas tersebut. Matanya membaca perlahan. Dan wajahnya langsung berubah. Alamat itu, ia kenal. Semua orang di sekitar situ juga tahu. Tempat itu adalah area kosong di pinggir hutan kecil. Jarang ada orang lewat. Kalau malam, benar-benar gelap. Dan yang paling sering dibicarakan orang, tempat itu dianggap angker. Kenangan cerita orang. Tarmono teringat obrolan warga dulu. Katanya pernah ada orang hilang di sana. Ada juga yang bilang sering terlihat bayangan aneh. Bahkan ada yang mengaku mendengar suara tangisan di malam hari. Tarmono meremah kertas itu. "Ngapain aku harus ke sana?" gumamnya. Logikanya menolak, tapi hatinya tidak bisa tenang. Kata-kata pria itu terus terngiang. "Warungmu sepi. Kamu ingin ramai lagi?" Malam kembali normal. Tiba-tiba, suara kendaraan terdengar lagi. Dari jauhan, lampu warung kembali stabil. Suasana kembali seperti biasa. Seolah semua yang tadi terjadi hanya ilusi. Tarmono mengangkat kepala. Ia melihat ke jalan. Beberapa motor lewat. Warung seberang kembali terdengar ramai. Semua normal. Tapi Tarmono tahu, itu bukan hal biasa. Pertarungan dalam diri. Ia kembali duduk di kursinya. Kertas itu masih di tangannya. Pikirannya kacau.
Ini nggak masuk akal. Tapi kalau benar, apa aku harus coba? Semua pertanyaan itu berputar di kepalanya. Ia melihat ke arah panci sop. Uapnya masih naik pelan. Tapi kini terlihat berbeda, seperti menyimpan sesuatu. Harapan dan ketakutan. Tarmono menatap uang yang tadi diberikan. Jumlahnya cukup besar, bahkan bisa untuk membeli bahan beberapa hari. Hanya dari satu mangkuk sop. Itu cuma sekali. Tapi kalau bisa terus seperti ini, harapan mulai muncul. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut juga ikut tumbuh. Ia melihat kembali alamat di kertas itu. Tempat itu seperti memanggil, diam tapi kuat. Malam yang meninggalkan jejak. Akhirnya Tarmono menutup warung lebih awal malam itu. Ia tidak punya selera untuk menunggu pembeli lagi. Pikirannya penuh. Langkahnya terasa berat saat berjalan pulang. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Pertemuan malam itu bukan kebetulan. Dan kertas kecil di tangannya adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Awal jalan gelap. Di kamar kecilnya, Tarmono duduk sendirian. Lampu redup, suasana sunyi. Ia membuka kembali kertas itu. Membaca berulang kali. Alamat itu tidak berubah. Tetap sama. Tetap menyeramkan. Tarmono menutup mata. Menarik napas panjang. Aku cuma mau warungku ramai lagi. Keluar kalimat itu pelan. Seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun jauh di dalam, ada suara kecil yang berbisik. Semua ada harganya. Tarmono membuka mata, menatap kertas itu lagi. Dan tanpa ia sadari, keputusannya perlahan mulai terbentuk. Tarmono duduk sendiri di dalam warungnya. Lampu kuning yang menggantung di atas kepala bergoyang pelan tertiup angin. Panci sop di depannya masih mengepulkan uap tipis. Tapi seperti malam-malam sebelumnya, tidak ada satupun pembeli yang datang. Kursi-kursi kosong berjajar rapi. Diam, sunyi. Seolah warung itu sudah ditinggalkan oleh kehidupan. Tarmono menghela napas panjang. Matanya terlihat lebih lelah dari biasanya. Semalaman ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus dihantui satu hal. Kertas kecil dengan alamat yang diberikan pria misterius itu. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan kertas itu. Sudah beberapa kali ia membaca, tapi tetap saja perasaannya sama, tidak nyaman. Alamat itu seperti memiliki beban, seperti bukan sekedar tulisan biasa. Pertarungan dalam pikiran. Aku gila kalau ke sana, gumam Tarmono. Ia menatap jalan yang gelap. Namun beberapa detik kemudian, ia kembali melihat ke dalam warungnya. Sepi, kosong, tak ada harapan. Ia teringat uang terakhir di kaleng, hampir habis. Ia teringat utangnya, belum terbayar. Ia teringat kata-kata pria itu. Kamu ingin warungmu ramai lagi? Tarmono menutup matanya, dadanya terasa berat. Kalau aku nggak coba, aku bakal tetap kayak gini. Bisikan itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Pelan, tapi meyakinkan. Keputusan. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Tarmono berdiri perlahan. Ia mematikan kompor, menutup panci, lalu mulai membereskan warung. Tidak seperti biasanya, malam itu ia menutup lebih cepat. Tangannya sedikit gemetar saat menggulung terpal. Pikirannya belum sepenuhnya yakin, tapi langkahnya sudah berjalan. Ia mengambil jaket tipis, memasukkan kertas itu ke saku, dan tanpa berkata apapun, Tarmono meninggalkan warungnya. Perjalanan menuju tempat terlarang. Jalanan menuju lokasi itu tidak terlalu jauh dari warung. Namun semakin jauh ia berjalan, suasana semakin berubah. Lampu jalan mulai jarang, suara kendaraan hilang, udara terasa lebih dingin. Tarmono mengendarai motornya pelan, matanya terus memperhatikan sekitar. Pohon-pohon mulai terlihat lebih rapat. Bayangan gelap bergerak mengikuti cahaya lampu motor. Apa aku harus balik? Pikirnya. Namun tangannya tetap memegang gas. Motor terus berjalan. Batas antara ramai dan sunyi. Beberapa menit kemudian, Tarmono sampai di ujung jalan aspal. Di depannya hanya ada jalan tanah kecil, gelap, sepi, dan terasa berbeda. Ia menghentikan motornya. Mesin dimatikan. Seketika, sunyi. Hanya suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan. Tarmono menelan ludah.
Ia melihat kembali kertas itu. Alamatnya benar di situ, tidak salah. Ia menarik napas panjang, lalu menuntun motornya masuk ke jalan tanah itu. Hutan kecil yang menyeramkan. Jalan itu dikelilingi pohon-pohon tinggi. Cabang-cabangnya seperti saling bertaut, menutup sebagian langit. Cahaya bulan pun sulit masuk. Langkah Tarmono terasa berat. Setiap suara kecil terdengar jelas. Daun kering terinjak, angin meniup ranting, dan sesekali suara yang tidak ia kenali. Tarmono mempercepat langkah. Perasaannya semakin tidak enak, namun ia terus berjalan. Rumah itu. Akhirnya, di kejauhan terlihat sesuatu. Sebuah bangunan. Rumah tua. Berdiri sendiri di tengah area kosong. Catnya sudah mengelupas, jendelanya gelap, pintunya setengah terbuka. Tidak ada lampu, tidak ada tanda kehidupan. Tapi anehnya, Tarmono merasa ada yang menunggu. Ia berhenti beberapa meter dari rumah itu. Jantungnya berdegup kencang, tangannya berkeringat. Ini tempatnya, bisiknya. Langkah pertama. Beberapa detik ia hanya berdiri, ragu, takut. Namun akhirnya ia melangkah. 1 langkah. 2 langkah. Semakin dekat, pintu rumah itu terbuka sedikit lebih lebar karena angin, mengeluarkan suara berderik panjang. Krek, krek. Tarmono merinding. Ia berdiri tepat di depan pintu, lalu perlahan mengetuk. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban, namun saat ia akan mengetuk lagi, suara dari dalam. Masuk. Suara itu tiba-tiba terdengar, dalam, serak, dan jelas. Tarmono terdiam. Ia tidak melihat siapapun, tapi suara itu datang dari dalam. Tangannya perlahan mendorong pintu. Pintu terbuka. Di dalam rumah, gelap. Hanya ada cahaya lilin kecil di tengah ruangan. Bau aneh langsung tercium, seperti campuran tanah basah dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tarmono melangkah pelan masuk. Lantai kayu berderik di bawah kakinya. Krek, krek. Setiap langkah terasa berat. Matanya berusaha menyesuaikan dengan gelap, dan di tengah ruangan, ia melihat sosok itu. Pertemuan kedua. Pria tua itu duduk bersila. Di depannya ada lilin dan sesuatu yang tertutup kain hitam. Ia tidak bergerak, tidak menoleh, seolah sudah tahu Tarmono datang. "Kamu datang," katanya pelan. Tarmono menelan ludah. Iya, suaranya hampir tidak keluar. Tawaran yang tidak terucap jelas. Pria itu perlahan mengangkat kepala, menatap Tarmono. Tatapan yang sama seperti sebelumnya, dalam, dingin. "Kamu ingin warungmu hidup kembali?" katanya. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Tarmono mengangguk pelan. Iya. Pria itu tersenyum tipis. Bisa. Satu kata itu langsung membuat jantung Tarmono berdegup lebih cepat. Tapi, lanjutnya, Tarmono menegang. "Ada harga yang harus kamu bayar." Ruangan terasa semakin dingin. Semua yang datang cepat tidak pernah gratis. Tarmono mendiam. Ia tahu ini bukan hal baik, tapi ia juga tahu ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Awal perjanjian. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Tarmono pelan. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lilin di depannya. Api kecil itu bergoyang pelan. Lalu ia berkata, "Mulai malam ini, hidupmu akan berubah." Tarmono merasa bulu kuduknya berdiri. "Warungmu akan ramai, uang akan datang, orang-orang akan mencari masakanmu." Tarmono menelan ludah. Semua yang ia inginkan ada di sana. Tapi, kata itu kembali datang, lebih berat dari sebelumnya. Pria itu menatap langsung ke matanya, dan dengan suara rendah, ia berkata, "Kamu harus siap kehilangan sesuatu yang tidak bisa kembali." Langkah tanpa kembali. Tarmono terdiam. Dadanya naik turun. Pikirannya berteriak untuk berhenti, tapi hatinya sudah terikat pada harapan. "Aku siap," ucapnya pelan. Kata-kata itu keluar tanpa bisa ditarik kembali. Pria itu tersenyum, lebih lebar dari sebelumnya. Dan di saat itulah, tanpa Tarmono sadari, ia telah membuka pintu menuju jalan gelap yang tidak akan bisa ia tutup lagi. Angin malam terasa lebih dingin saat Tarmono berdiri di dalam rumah tua itu. Cahaya lilin di tengah ruangan bergoyang pelan, membuat bayangan di dinding bergerak seperti hidup. Pria tua itu masih duduk bersila. Diam, tenang. Seolah semua yang akan terjadi
sudah biasa baginya. Sedangkan Tarmono, dadanya terasa sesak. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia mulai merasa ini bukan sekadar keputusan biasa. Ini sesuatu yang akan mengubah segalanya. Permulaan yang menegangkan. "Duduk," kata pria itu pelan. Tarmono menurut. Ia duduk di depan pria itu, tepat di seberang lilin. Api kecil itu menjadi satu-satunya cahaya, membuat wajah pria tua itu terlihat semakin menyeramkan. Kerutan di wajahnya tampak lebih dalam. Matanya seperti berkilau di dalam gelap. Tarmono menelan ludah. "Sekarang, dengarkan baik-baik," kata pria itu. Tidak ada nada tinggi, tidak ada ancaman. Tapi suaranya terasa berat. Seolah setiap kata memiliki arti yang dalam. Syarat pesugihan. "Apa yang kamu inginkan, akan kamu dapatkan," lanjutnya. "Warungmu akan ramai. Masakanmu akan dicari. Rizkimu tidak akan berhenti." Tarmono diam. Semua itu adalah yang ia harapkan selama ini. Tapi, pria itu berhenti sejenak. Api lilin tiba-tiba berkedip lebih kencang. Setiap rezeki harus ada gantinya. Tarmono mulai merasa dingin di sekujur tubuhnya. "Gantinya apa?" tanyanya pelan. Pria itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, "Nyawa." Kata itu menggantung di udara. Tarmono terdiam. Otaknya seperti menolak memproses. "Nyawa?" ulangnya pelan. Pria itu mengangguk. "Tidak selalu dari orang yang kamu kenal, tapi akan ada yang pergi sebagai pengganti." Tarmono mundur sedikit. "Aku nggak mau membunuh orang," suaranya gemetar. Pria itu tersenyum tipis. "Kamu tidak perlu membunuh, tapi kamu akan menjadi penyebabnya." Kata-kata itu membuat dada Tarmono semakin sesak. Pertarungan terakhir. Dalam pikirannya, dua suara saling bertabrakan. Satu berkata, "Ini salah, ini berbahaya, pergi sekarang." Yang lain berkata, "Ini kesempatanmu, kamu butuh ini." Ia teringat warungnya yang sepi, utangnya, hidupnya yang hampir runtuh. Ia menggenggam tangannya sendiri, kuat, sampai kukunya menekan kulit. "Apa tidak ada cara lain?" tanyanya. Pria itu menggeleng pelan. "Semua jalan cepat selalu punya harga." Titik tanpa kembali. Ruangan terasa semakin dingin. Angin tiba-tiba masuk dari celah-celah dinding. Lilin bergoyang lebih keras. Tarmono menutup mata sejenak, menarik nafas panjang. Lalu, dengan suara pelan, "Aku terima." Kalimat itu keluar, dan begitu keluar, seolah sesuatu berubah. Api lilin tiba-tiba membesar, angin berhenti, suasana jadi lebih berat. Pria tua itu tersenyum, kali ini lebih lebar. Persiapan ritual. "Kalau begitu, kita mulai," katanya. Ia membuka kain hitam di depannya. Di bawahnya ada beberapa benda aneh. Sebuah mangkuk tanah liat, pisau kecil, dan seekor kambing hitam kecil yang terikat. Kambing itu tidak bersuara, tidak bergerak. Matanya kosong. Tarmono merinding. "Ini untuk apa?" tanyanya. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya mengambil pisau. Dan tanpa ragu, ia menyayat leher kambing itu. Namun yang membuat Tarmono kaget, darahnya tidak mengalir seperti biasa. Darah itu seperti ditarik ke bawah, masuk ke tanah, diserap, seolah tanah di bawah mereka hidup. Tarmono mundur. Jantungnya berdegup sangat kencang. "Ini apa?" bisiknya. "Simbol di tanah." Pria itu lalu mengambil darah yang tersisa di mangkuk, menggunakannya untuk menggambar simbol di lantai. Bentuknya aneh, tidak seperti huruf atau gambar biasa, lebih seperti pola yang berulang. Dan semakin lama, semakin terlihat bergerak. Tarmono mengucik matanya. "Aku cuma halusinasi," pikirnya. Tapi perasaan itu tidak hilang. Sumpah yang mengikat. "Tanganmu," kata pria itu tiba-tiba. Tarmono ragu, namun perlahan ia mengulurkan tangan. Pria itu mengambil pisau,
menyayat sedikit telapak tangan Tarmono. Ah, darah keluar. Tarmono meringis. Darah itu diteteskan ke simbol di lantai. Dan saat itu juga, lilin padam. Kegelapan total. Ruangan langsung gelap. Total. Tidak ada cahaya, tidak ada bayangan. Hanya suara nafas Tarmono yang terdengar cepat. "Pak, Komtikom?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Namun ia merasa tidak sendirian. Ada sesuatu di sekelilingnya. Banyak. Diam. Mengawasi. Suara itu tiba-tiba jadi satu. Tiba-tiba terdengar bisikan. Pelan. Banyak. Seperti suara orang berbicara bersamaan. Namun tidak jelas. Hanya suara. Tanpa arti. Tarmono menutup telinganya. "Berhenti," bisiknya. Tapi suara itu semakin dekat. Semakin jelas. Dan semakin dingin. Tiba-tiba, lilin menyala lagi. Semuanya kembali seperti semula. Pria tua itu masih duduk, tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Tarmono terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. "Sudah selesai," kata pria itu. Tarmono menatapnya. "Mulai besok, warungmu akan berubah." Jimat yang diberikan. Pria itu memberikan sebuah benda kecil, seperti jimat, terbuat dari kain hitam, diikat dengan benang merah. "Simpan ini di warungmu, jangan hilangkan, dan jangan pernah menolak rizki yang datang." Tarmono menerima dengan tangan gemetar. Peringatan terakhir. Sebelum Tarmono pergi, pria itu berkata lagi, "Ingat, semakin banyak yang kamu dapat, semakin besar yang harus dibayar." Tarmono tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Langkah menuju kegelapan. Tarmono keluar dari rumah itu. Udara malam terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat. Ia berjalan cepat menuju motornya. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Ia merasa tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, langkahnya kini sudah terikat pada sesuatu yang tidak akan pernah melepaskannya. Kepalanya sedikit pusing, seperti habis begadang lama. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap tangannya sendiri. Bekas sayatan kecil di telapak tangannya masih terlihat jelas. Semalam bukan mimpi. Semua benar-benar terjadi. Rumah tua, ritual, darah, dan jimat kecil yang sekarang ia genggam erat. Tarmono menelan ludah. Perasaannya campur aduk, takut tapi juga penasaran. Apa benar hari ini bakal berubah? Bisiknya pelan. Pagi yang terasa biasa. Seperti biasa, Tarmono membuka warungnya. Ia membersihkan meja, menyalakan kompor, dan mulai menyiapkan bahan. Semua terlihat normal. Tidak ada yang aneh. Tidak ada tanda-tanda keajaiban. "Ya, mungkin aku cuma kebanyakan mikir," gumamnya. Ia hampir merasa lega. Namun jauh di dalam hatinya, ada sedikit kekecewaan. Jimat di sudut warung. Tarmono mengeluarkan jimat dari sakunya. Ia menatap benda kecil itu. Kain hitam dengan ikatan benang merah. Sederhana, tapi terasa berat. Ia ingat pesan pria tua itu. "Simpan ini di warungmu." Dengan ragu, Tarmono menggantung jimat itu di salah satu sudut dapur, dekat panci besar. Begitu jimat itu tergantung, angin kecil tiba-tiba berhembus. Padahal warung tertutup. Api kompor berkedip. Tarmono terdiam. Jantungnya berdetak pelan, tapi terasa jelas. Pembeli pertama. Sekitar pukul 11 siang, seorang pria datang. Tarmono sedikit terkejut. Sudah lama tidak ada pelanggan siang hari. "Mas, masih buka?" tanya pria itu. "Iya, silakan," jawab Tarmono cepat. Ia langsung menyiapkan sup. Tangannya bergerak lebih cepat dari biasanya. Dalam beberapa menit, sup sudah siap. Pria itu mulai makan, dan beberapa detik kemudian, "Wah, enak banget ini." Tarmono terdiam. Kalimat itu sudah lama tidak ia dengar. "Serius mas, ini beda, gurih banget," lanjut pria itu. Tarmono hanya bisa tersenyum kecil, namun di dalam hatinya ada sesuatu yang bergerak. Yang datang tak berhenti. Setelah pria itu pergi, datang lagi satu pelanggan, lalu dua, lalu tiga, dan tanpa disadari, warung Tarmono mulai ramai. Orang-orang datang silih berganti. Beberapa bahkan bilang mereka tidak sengaja lewat tapi tertarik.
Padahal warung itu sudah lama ada. Kenapa baru sekarang? Suasana yang kembali hidup. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, warung itu kembali hidup. Suara sendok bertemu mangkuk, suara obrolan, tawa kecil, aroma sup yang menyebar. Semua kembali seperti dulu, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Tarmono sampai kewalahan, tangannya tidak berhenti bergerak, menyendok kuah, memotong daging, melayani pelanggan. Namun anehnya, ia tidak merasa lelah. Pujian yang terus datang. "Ini enak banget, Pak. Kuahnya beda ya, lebih nendang. Dagingnya empuk banget." Pujian datang bertubi-tubi. Tarmono hampir tidak percaya. Ia tidak mengubah resep, tidak menambah apapun. Semua sama seperti sebelumnya, tapi hasilnya jauh berbeda. Rasa yang tak dimengerti. Di sela-sela kesibukan, Tarmono mencoba mencicipi kuahnya. Ia mengambil sedikit dengan sendok, meniupnya, lalu meminum perlahan. Dan ia terdiam. Rasanya benar-benar berbeda, lebih dalam, lebih kuat, lebih hidup. Seperti ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tarmono menatap panci itu lama. "Ini bukan masakanku," bisiknya. Uang yang mengalir. Hari itu, warung tidak pernah sepi. Dari siang sampai malam, bahkan sampai larut, masih ada yang datang. Tarmono sampai kehabisan bahan, hal yang sudah lama tidak terjadi. Saat akhirnya ia menutup warung, ia duduk lemas di kursi. Namun kali ini, bukan karena sedih. Ia membuka kaleng uang dan matanya langsung membesar. Uangnya banyak, sangat banyak, lebih dari yang ia dapatkan dalam beberapa hari biasanya. Kebahagiaan yang aneh. Tarmono tertawa kecil, tidak percaya. "Ini beneran," katanya pelan. Air matanya hampir keluar. Akhirnya, warungnya hidup lagi. Ia tidak perlu khawatir soal utang, tidak perlu takut besok tidak bisa beli bahan. Semua terasa seperti mimpi. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada satu perasaan yang muncul. Perasaan dingin. Tanda-tanda yang mulai muncul. Saat Tarmono hendak membereskan dapur, ia berhenti. Matanya tertuju pada panci. Di dalamnya, masih ada sedikit sisa kuah dan potongan daging. Tarmono mendekat, menatap lebih dekat. Alisnya berkerut. "Ini daging apa ya?" Bentuknya sedikit berbeda, tidak seperti potongan biasa, lebih tidak beraturan. Ia mengambil sendok, mengaduk pelan, dan tiba-tiba ia merasa merinding, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Perasaan itu mengganggu. Tarmono cepat-cepat menutup panci. "Ah, mungkin cuma perasaan," gumamnya. Ia mencoba mengabaikan, namun perasaan itu tidak hilang. Ia menoleh ke arah jimat. Jimat itu diam, tidak bergerak, tapi entah kenapa, seperti sedang mengawasi. Awal dari sesuatu yang lebih gelap. Malam semakin larut, warung sudah kosong, lampu mulai diredupkan. Tarmono duduk sendirian, menatap uang di tangannya, lalu menatap panci, lalu menatap jimat. Perasaan campur aduk, senang, takut, dan bingung. Ia akhirnya berbisik pelan. "Selama ini bikin warungku hidup lagi." Kalimat itu terhenti, karena di dalam hatinya ia tahu ini baru awal dan sesuatu yang besar sedang menunggu di depan. Lampu kuning menggantung redup di atas kepala. Meja-meja sudah kosong, kursi tersusun rapi. Sisa-sisa kesibukan tadi siang dan malam masih terasa di udara. Hari ini benar-benar berbeda. Warung yang dulu sepi, kini penuh. Uang yang dulu sulit didapat, kini mengalir deras. Semua yang ia inginkan perlahan jadi nyata. Tapi, entah kenapa, Tarmono tidak merasa sepenuhnya tenang. Pikiran yang tak bisa dihentikan. Tarmono menatap panci besar di depannya. Panci itu masih tertutup, namun pikirannya terus kembali ke satu hal. Potongan daging yang ia lihat tadi. Bentuknya aneh, tidak seperti biasanya. "Aku cuma kecapean," gumamnya. Ia mencoba meyakinkan diri, tapi bayangan itu tetap muncul. Semakin jelas, semakin mengganggu. Kepenasaran yang menarik. Akhirnya, Tarmono berdiri, melangkah perlahan ke arah panci. Tangannya ragu saat menyentuh tutupnya. Beberapa detik ia hanya diam. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Cuma lihat doang," bisiknya. Lalu, ia membuka tutup panci. Isi panci yang berubah.
Uap hangat langsung keluar. Aroma sop menyebar. Tapi kali ini, aromanya terasa berbeda. Lebih kuat, lebih tajam. Tarmono mengerutkan kening. Ia mengambil sendok panjang, mengaduk perlahan. Awalnya terlihat normal. Potongan kaki kambing, daging sapi, semua seperti biasa. Namun, saat ia mengaduk lebih dalam, sendoknya menyentuh sesuatu. Benda yang tidak biasa. Temuan yang mengganggu. Tarmono mengangkat sendoknya perlahan. Di ujung sendok itu, ada potongan daging. Namun, bentuknya tidak seperti potongan daging hewan. Lebih kecil, lebih ramping, dan terlalu rapi. Seperti sesuatu yang pernah ia lihat. Tarmono menatapnya lama. Jantungnya berdetak keras. "Ini apa ya?" bisiknya. Tangannya mulai gemetar. Rasa takut yang mulai nyata. Tarmono cepat-cepat menjatuhkan potongan itu kembali ke dalam panci. Ia mundur satu langkah. Nafasnya memburu. "Ini gak mungkin," katanya pelan. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin salah potong. Mungkin daging yang bentuknya aneh. Mungkin hanya perasaan. Tapi hatinya tidak setuju. Percobaan membuang. Dengan ragu, Tarmono mengambil sendok lagi. Ia mencari potongan itu. Ketemu. Ia angkat, lalu langsung membuangnya ke tempat sampah di belakang warung. "Udah, selesai," katanya. Ia menutup panci, mencuci tangan, berusaha melupakan kejadian yang tak masuk akal. Namun saat ia kembali ke depan, ia merasa ada yang aneh. Perasaannya tidak tenang, seperti ada yang kurang, seperti sesuatu belum selesai. Tarmono menoleh lagi ke arah panci. Perlahan, ia berjalan mendekat, membuka tutupnya lagi, dan ia membeku. Yang dibuang kembali lagi. Potongan daging itu ada lagi di dalam panci, di tempat yang hampir sama. Tarmono mundur cepat. "Ini nggak mungkin," katanya lebih keras. Ia yakin ia baru saja membuangnya dengan tangannya sendiri. Tapi sekarang benda itu kembali. Rasa takut yang tak terbantahkan. Kali ini, Tarmono tidak mencoba mengambilnya lagi. Ia hanya berdiri jauh, menatap panci itu. Tubuhnya merinding, keringat dingin mulai keluar. Apa ini efek dari ritual itu? Pikirnya. Nama pria tua itu langsung muncul di kepalanya. Dan jimat. Jimat yang diam. Tarmono menoleh ke arah jimat yang tergantung di sudut dapur. Jimat itu tidak bergerak, tetap diam. Namun entah kenapa, Tarmono merasa seperti sedang diawasi. Bukan oleh jimat itu, tapi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Malam yang panjang. Tarmono akhirnya memutuskan untuk meninggalkan panci itu. Ia tidak berani menyentuhnya lagi. Ia duduk di kursi, diam, menatap kosong. Pikirannya kacau. Kalau ini harga dari semua ini, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Karena ia belum siap menerima jawabannya. Keesokan harinya, pagi datang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tarmono kembali membuka warung, dan seperti kemarin, pembeli datang, banyak, tanpa henti. Yang membuatnya semakin tidak tenang adalah reaksi mereka, pelanggan yang tak sadar. Semua makan dengan lahap, dengan ekspresi puas, seolah tidak ada yang aneh. Padahal, Tarmono tahu apa yang ada di dalam panci itu. Namun tidak satupun dari mereka menyadari. Tidak ada yang protes, tidak ada yang curiga. Seolah mereka tidak bisa melihat perasaan bersalah yang mulai muncul. Tarmono berdiri di balik meja, menatap pelanggan satu persatu. Tiba-tiba, ia merasa bersalah. Kalau mereka tahu, pikirannya terhenti. Ia tidak berani melanjutkan. Suara dalam diri. Namun di dalam hatinya, ada suara lain. Suara yang lebih dingin, lebih tenang. Ini yang kamu mau. Warungmu ramai. Uangmu banyak. Tarmono menunduk. Tangannya mengepal. Ia tidak menjawab. Langkah yang makin dalam. Hari itu berakhir seperti kemarin. Ramai, menguntungkan, tapi penuh ketakutan. Saat malam tiba, Tarmono kembali sendirian. Dan kali ini, ia tidak berani membuka panci lagi. Karena ia tahu, apapun yang ada di dalamnya
bukan lagi sekedar masakan. Awal teror yang sebenarnya. Saat hendak menutup warung, Tarmono mendengar sesuatu. Dari arah dapur, suara pelan, seperti ada yang mengetuk dari dalam panci. Tok, tok, tok. Tarmono membeku, nafasnya tertahan. Ia tidak berani menoleh. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Tok, tok, tok. Dan saat itulah, Tarmono sadar, ini bukan sekedar pesugihan. Ini sesuatu yang hidup. Suara itu masih terngiang di kepala Tarmono. Tok, tok, tok. Dari dalam panci. Malam sebelumnya, ia hanya berdiri kaku. Tidak berani mendekat, apalagi membuka tutupnya lagi. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya mematikan lampu dan menutup warung lebih cepat dari biasanya. Ia pulang dengan perasaan tidak tenang. Dan malam itu, ia tidak tidur. Malam tanpa istirahat. Tarmono duduk di kamar kecilnya. Lampu mati. Hanya cahaya dari luar yang masuk samar melalui jendela. Matanya terbuka lebar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara itu lagi. Seperti ada yang ingin keluar, atau seperti ada yang mencoba memanggilnya. Tarmono menutup telinganya. "Cukup!" bisiknya. Tapi suara itu tidak benar-benar hilang, hanya menunggu. Malam tanpa istirahat. Tarmono duduk di kamar kecilnya. Lampu mati. Hanya cahaya dari luar yang masuk samar melalui jendela. Matanya terbuka lebar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara itu lagi. Tok, tok. Seperti ada yang ingin keluar, atau seperti ada yang mencoba memanggilnya. Tarmono menutup telinganya. "Cukup!" bisiknya. Tapi suara itu tidak benar-benar hilang, hanya menunggu. Malam tanpa istirahat. Tarmono duduk di kamar kecilnya. Lampu mati. Hanya cahaya dari luar yang masuk samar melalui jendela. Matanya terbuka lebar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara itu lagi. Tok, tok. Seperti ada yang ingin keluar, atau seperti ada yang mencoba memanggilnya. Tarmono menutup telinganya. "Cukup!" bisiknya. Tapi suara itu tidak benar-benar hilang, hanya menunggu. Malam tanpa istirahat. Tarmono duduk di kamar kecilnya. Lampu mati. Hanya cahaya dari luar yang masuk samar melalui jendela. Matanya terbuka lebar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara itu lagi. Tok, tok. Seperti ada yang ingin keluar, atau seperti ada yang mencoba memanggilnya. Tarmono menutup telinganya. "Cukup!" bisiknya. Tapi suara itu tidak benar-benar hilang, hanya menunggu. Malam tanpa istirahat. Tarmono duduk di kamar kecilnya. Lampu mati. Hanya cahaya dari luar yang masuk samar melalui jendela. Matanya terbuka lebar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara itu lagi. Tok, tok. Seperti ada yang ingin keluar, atau seperti ada yang mencoba memanggilnya. Tarmono menutup telinganya. "Cukup!" bisiknya. Tapi suara itu tidak benar-benar hilang, hanya menunggu. Malam tanpa istirahat. Tarmono duduk di kamar kecilnya. Lampu mati.
Hanya cahaya dari luar yang masuk samar melalui jendela. Matanya terbuka lebar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara itu lagi. Tok, tok. Seperti ada yang ingin keluar, atau seperti ada yang mencoba memanggilnya. Tarmono menutup telinganya. "Cukup!" bisiknya. Tapi suara itu tidak benar-benar hilang, hanya menunggu. Malam tanpa istirahat. Tarmono duduk di kamar kecilnya. Lampu mati. Hanya cahaya dari luar yang masuk samar melalui jendela. Matanya terbuka lebar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara itu lagi. Tok, tok. Seperti ada yang ingin keluar, atau seperti ada yang mencoba memanggilnya. Tarmono menutup telinganya. "Cukup!" bisiknya. Tapi suara itu tidak benar-benar hilang, hanya menunggu. Malam tanpa istirahat. Tarmono duduk di kamar kecilnya. Lampu mati. Hanya cahaya dari luar yang masuk samar melalui jendela. Matanya terbuka lebar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara itu lagi. Tok, tok. Seperti ada yang ingin keluar, atau seperti ada yang mencoba memanggilnya. Tarmono menutup telinganya. "Cukup!" bisiknya. Tapi suara itu tidak benar-benar hilang, hanya menunggu. Malam tanpa istirahat. Tarmono duduk di kamar kecilnya. Lampu mati. Hanya cahaya dari luar yang masuk samar melalui jendela. Matanya terbuka lebar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara itu lagi. Tok, tok. Seperti ada yang ingin keluar, atau seperti ada yang mencoba memanggilnya. Tarmono menutup telinganya. "Cukup!" bisiknya. Tapi suara itu tidak benar-benar hilang, hanya menunggu. Malam tanpa istirahat. Tarmono duduk di kamar kecilnya. Lampu mati. Hanya cahaya dari luar yang masuk samar melalui jendela. Matanya terbuka lebar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara itu lagi. Tok, tok. Seperti ada yang ingin keluar, atau seperti ada yang mencoba memanggilnya. Tarmono menutup telinganya. "Cukup!" bisiknya. Tapi suara itu tidak benar-benar hilang, hanya menunggu. Malam tanpa istirahat. Tarmono duduk di kamar kecilnya. Lampu mati. Hanya cahaya dari luar yang masuk samar melalui jendela. Matanya terbuka lebar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara itu lagi. Tok, tok. Seperti ada yang ingin keluar, atau seperti ada yang mencoba memanggilnya. Tarmono menutup telinganya. "Cukup!" bisiknya. Tapi suara itu tidak benar-benar hilang, hanya menunggu. Malam tanpa istirahat. Tarmono duduk di kamar kecilnya. Lampu mati. Hanya cahaya dari luar yang masuk samar melalui jendela. Matanya terbuka lebar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara itu lagi. Tok, tok. Seperti ada yang ingin keluar, atau seperti ada yang mencoba memanggilnya. Tarmono menutup telinganya. "Cukup!" bisiknya. Tapi suara itu tidak benar-benar hilang, hanya menunggu.
Malam tanpa istirahat. Tarmono duduk di kamar kecilnya. Lampu mati. Hanya cahaya dari luar yang masuk samar melalui jendela. Matanya terbuka lebar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara itu lagi. Tok, tok. Seperti ada yang ingin keluar. Atau seperti ada yang mencoba memanggilnya. Tarmono menutup telinganya. "Cukup," bisiknya. Tapi suara itu tidak benar-benar hilang. Hanya menunggu. Malam tanpa istirahat. Tarmono duduk di kamar kecilnya. Lampu mati. Hanya cahaya dari luar yang masuk samar melalui jendela. Matanya terbuka lebar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara itu lagi. Tok, tok. Seperti ada yang ingin keluar. Atau seperti ada yang mencoba memanggilnya. Tarmono menutup telinganya. "Cukup," bisiknya. Tapi suara itu tidak benar-benar hilang. Hanya menunggu. Malam tanpa istirahat. Hari-hari berikutnya, warung Tarmono berubah drastis. Setiap pagi, ia membuka pintu dan disambut antrean panjang. Aroma sop kaki kambing dan sapi yang ia masak kini memenuhi jalanan kecil di Cikarang. Tarmono berdiri di dapur, tangannya bergerak tanpa henti. Namun, bukan sekadar karena kesibukan. Ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa berhenti tersenyum. Rezeki yang mengalir tanpa henti. Dalam seminggu, warungnya menghasilkan uang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Setiap malam, Tarmono menghitung uangnya. Jumlahnya selalu bertambah. Ia merasa seperti berada di mimpi. "Ini gila," bisiknya sambil menatap tumpukan uang di meja. Hatinya senang, tapi ada rasa aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap kali ada pelanggan yang memuji masakannya, ada rasa bersalah yang muncul, tapi sekejap kemudian menghilang. Tanda-tanda yang mengangguk. Namun malam itu, saat warung mulai sepi, Tarmono kembali melihat panci. Ada sesuatu yang berbeda. Potongan daging di dalamnya tampak lebih banyak dari sebelumnya. Ia mengerutkan kening. "Ini nggak mungkin," gumamnya. Tapi ia tetap menutup panci dan pergi tidur, mencoba mengabaikannya. Di sudut hatinya, ia merasa sesuatu sedang menunggu. Pesugihan yang mulai menjadi kegantungan. Hari-hari berlalu dan Tarmono mulai merasakan ketagihan. Ketagihan bukan hanya pada uang, tapi juga pesta pelanggan yang tak berhenti datang, dan kekuatan yang tiba-tiba ada di tangannya. Setiap kali warung sepi, pikirannya selalu kembali ke panci itu, membayangkan jika ia bisa mengaduknya, menyiapkan sop lagi, dan melihat uang dan pelanggan datang seperti air. Ia sadar, ini bukan sekadar pesugihan, ini jebakan, tumbal yang mulai terlihat. Suatu malam, Tarmono memutuskan membuka panci. Hatinya berdetak kencang. Ia tahu, ia tidak seharusnya, tapi rasa penasaran lebih besar. Saat membuka tutup panci, aroma sop yang kuat menyeruak. Namun ia terkejut. Potongan daging yang tadi ia buang kini kembali, bahkan lebih banyak. Matanya melebar, tubuhnya merinding. "Ini nggak masuk akal," bisiknya. Ia menatap panci, dan tiba-tiba, seperti bisikan halus, ia mendengar, "Mereka datang karena kamu." Tarmono membeku, konfrontasi dengan ketakutan. Hatinya terasa sesak. Ia sadar setiap pelanggan yang datang, setiap rezeki yang ia terima, ada nyawa yang harus dibayar.
Dan semakin banyak ia ambil, semakin banyak tumbal yang datang. Tarmono teringat tukang ojek yang meninggal dulu. Ia menelan ludah. "Ini mulai dari aku ya," bisiknya. Ia menunduk, menatap jimat yang tergantung di sudut warung. Benda itu tampak biasa, tapi Tarmono tahu itu simbol ikatan yang mengikat nyawanya. Perasaan bersalah yang muncul. Seiring pelanggan datang, perasaan bersalah mulai muncul lagi. Namun setiap kali ia menatap uang dan melihat warungnya ramai, ada rasa dingin di hatinya. Seolah suara lain berkata, "Lanjutkan, semua ini milikmu." Tarmono menelan ludah. Ia tahu suara itu bukan dari dirinya, tapi suara yang lebih gelap, tumbal baru. Malam itu, ia memutuskan menyiapkan sop untuk sisa pelanggan yang tersisa. Saat mengaduk panci, potongan daging bergerak sendiri, seolah ada yang hidup di dalamnya. Dan saat Tarmono menatap lebih dekat, ia menyadari bentuknya semakin menyerupai manusia kecil. Hatinya berhenti sejenak, panik, namun juga ada rasa kagum yang aneh. Kekuasaan yang membingungkan. Tarmono berdiri, tangan gemetar. Ia sadar kekayaannya berasal dari sesuatu yang tidak wajar. Setiap penghasilan, setiap keberuntungan terikat dengan nyawa orang lain. Namun ia tetap tidak bisa berhenti. Karena semakin ia menolak, semakin ia kehilangan. Dan semakin ia ambil, semakin berat ikatannya. Malam yang mencekam. Tarmono menutup panci. Ia duduk di kursi, memegang jimat. Tangan gemetar, pikiran kacau. Namun dalam hati terdalam, ada satu suara yang berkata, "Semua ini baru permulaan. Semakin kamu ambil, semakin banyak yang harus dibayar." Dan malam itu, Tarmono menatap langit gelap di atas Cikarang. Ia tahu jalannya sudah terikat, tidak ada jalan kembali. Sejak kejadian malam itu, Tarmono mulai merasakan perubahan yang tak bisa ia abaikan. Warungnya tetap ramai, lebih ramai daripada sebelumnya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Udara di warung selalu terasa panas dan berat, seperti ada bayangan yang mengintai di tiap sudut. Tarmono duduk di belakang meja. Tangannya menggenggam jimat hitam dengan ikatan benang merah. Matanya kosong menatap panci besar yang selama ini ia gunakan untuk sop kaki kambing dan sapi. Udara di sekitarnya bergetar halus. Ia tahu sesuatu sedang menunggu. Petanda awal. Beberapa hari terakhir, pelanggan datang dengan lahap. Tapi Tarmono melihat hal aneh. Beberapa dari mereka tampak pucat, lelah, dan beberapa bahkan terlihat terserang demam setelah makan sopnya. Ia menutup mata, mencoba menepis pikiran itu. "Ah, pasti cuma kebetulan," gumamnya. Namun malam itu, saat ia menutup warung, sesuatu terjadi. Suara, pelan tapi jelas, terdengar dari dalam panci. Tok, tok, tok. Tarmono menahan nafas. Suara itu seperti mengetuk dari dalam, menunggu, memanggil. Ia ingin menutup telinga, tapi rasa penasaran dan ketakutan bercampur. Tumbal yang mulai nyata. Dengan gemetar, Tarmono membuka tutup panci. Uap hangat mengepur, tapi aroma sop terasa lebih tajam, lebih berat, lebih hidup. Ia menatap potongan daging di dalamnya dan terkejut. Bentuknya berbeda. Tidak lagi seperti kaki kambing atau sapi biasa. Ada sesuatu yang aneh, seperti sesuatu yang pernah hidup dan kini terikat di dalam sopnya. Jantungnya berdetak keras, tubuhnya dingin, dan saat ia mengaduk perlahan, terdengar bisikan lembut tapi menusuk. "Mereka datang karena kamu." Tarmono menjerit pelan. Tangannya gemetar hingga hampir menjatuhkan sendok. Ia tahu, ini bukan kebetulan lagi. Pagi yang tak tenang,
Keesokan harinya, warung tetap ramai. Tarmono berdiri di dapur, menyondok sop, wajahnya pucat. Ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Setiap pelanggan yang datang, setiap kepuasan yang mereka rasakan, ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu adalah nyawa mereka. Tarmono menelan ludah. Ia merasa seperti berada di dalam mimpi buruk yang tak bisa ia bangun. Pertemuan dengan pria tua. Malam itu, saat warung sudah sepi, pintu terbuka pelan. Pria tua yang memberikan jimat itu muncul lagi. "Sudah waktunya kamu memahami konsekuensi," kata pria itu pelan tapi tegas. Tarmono menelan ludah. "Apa maksudnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu menatap Tarmono dalam-dalam. "Kamu menerima kekayaan. Semua pelanggan yang datang adalah tumbal, dan mereka akan terus datang selama kamu tetap menerima rezeki itu." Tarmono merasakan dingin yang menusuk tulang. Ia menyadari ia sudah terikat dalam pesugihan yang tidak bisa dihentikan. Harga yang semakin tinggi. "Setiap keuntungan yang kamu ambil," lanjut pria tua itu, "semakin tinggi harga yang harus dibayar. Dan suatu saat, nyawa yang paling dekat denganmu bisa menjadi tumbal." Tarmono menunduk, tangan gemetar, dan air mata mulai jatuh. Ia sadar, tukang ojek yang meninggal beberapa hari lalu hanyalah permulaan, dan tumbal berikutnya bisa lebih dekat. Bisa saja dirinya atau orang yang dicintainya. Rasa bersalah dan ketagihan. Tarmono menatap panci lagi. Ia ingin menutupnya, ia ingin berhenti. Tapi ketagihan pada kekayaan dan warung yang ramai terlalu kuat. Rasa takut, rasa bersalah, dan keserakahan bercampur menjadi satu. Ia tahu, jika ia berhenti, semua akan hilang. Dan jika ia lanjut, harga yang harus dibayar akan semakin tinggi. Malam itu, Tarmono menangis sendirian. Tidak ada yang bisa ia lakukan, kecuali menerima kenyataan. Ia sudah menjadi bagian dari siklus maut itu. Malam yang tak terlupakan. Saat Tarmono akhirnya menutup warung, suara dari dalam panci terdengar lagi. Tok, tok, tok. Ia berdiri terpaku, menatap panci, menatap jimat, dan menatap langit gelap di atas Cikarang. Hatinya berat, tapi ketagihan pada kekayaan membuatnya tetap tegak. Dan malam itu, Tarmono menyadari satu hal. Perjalanan ini belum selesai. Konsekuensi akan terus datang, dan tumbal berikutnya akan lebih dekat dari sebelumnya. Malam itu, Cikarang sunyi. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma sop dari warung Tarmono yang tetap terang meski jalanan lengang. Tarmono duduk di kursi, menatap panci besar. Jantungnya berdetak cepat, tubuhnya gemetar. Ia tahu malam ini akan berbeda. Kedatangan tumbal terakhir. Suara dari dalam panci terdengar lebih jelas. Tok, tok, tok. Tarmono menelan ludah. Ia tahu, suara itu bukan sekadar potongan daging. Itu nyawa yang menunggu. Ia berdiri, tangan gemetar, dan menatap jimat di sudut. Pria tua pemberi pesugihan muncul di balik bayangan, seolah menunggu keputusan. "Kamu tahu maksudku," kata pria tua itu pelan. Tarmono menunduk. Ia tidak punya jawaban. Konfrontasi dengan realitas. Tarmono menatap panci. Potongan-potongan daging tampak bergerak sendiri, menyatu menjadi bentuk manusia kecil. Tubuhnya mengecil, wajahnya pucat, seolah seseorang benar-benar tersiksa di dalamnya. Suara pelan terdengar. "Tolong, hentikan ini." Hati Tarmono hancur. Ia tahu, inilah harga dari semua kekayaan dan kesuksesan warungnya. "Tidak, aku tidak mau!" teriak Tarmono. Air mata membanjir, tapi suara itu terus memanggil. Pilihan terakhir. Pria tua itu menatapnya dingin. "Sekarang pilih, ambil semua rezeki, atau lepaskan dan kehilangan segalanya. Tapi ingat, tumbal terakhir akan membayar harga itu." Tarmono terdiam. Jika ia memilih kekayaan,
nyawa orang-orang yang datang ke warung akan terus terikat. Jika ia memilih berhenti, ia akan kehilangan segalanya, tapi bisa menyelamatkan nyawa yang sudah terikat. Ia menggenggam jimat, napasnya tersengal-sengal. Malam itu, semua terasa gelap dan berat. Keputusan yang mengubah segalanya. Tarmono menatap panci sekali lagi. Potongan manusia kecil di dalamnya menatapnya dengan mata kosong. Ia merasa seperti seluruh hidupnya tergantung di sana. Dengan suara parau, ia berkata, "Aku melepaskan semuanya." Panci itu bergetar, uap hangat meledak ke udara. Potongan-potongan daging itu perlahan menghilang, terserap ke dalam panci. Suara pelan terdengar, "Terima kasih." Hati Tarmono terasa lega, tapi tubuhnya lemah tak berdaya. Akhir pesugihan. Pria tua itu menatapnya dingin. "Sekali lagi kamu bebas, tapi ingat, pilihannya selalu datang untuk orang yang serakah." Ia menghilang ke kegelapan malam, meninggalkan Tarmono sendiri. Tarmono duduk di kursi, menatap jimat yang kini tampak biasa. Warungnya tetap ramai keesokan harinya, tapi ada yang berbeda. Rasa sopnya biasa saja, tidak lagi ajaib, dan uang tidak lagi datang tanpa henti. Tarmono tersenyum tipis, lega. Ia tahu harga itu sudah dibayar, dan ia memutuskan dari hari itu tidak akan pernah lagi tergoda oleh jalan pintas. Terima kasih sudah mengikuti kisah malam ini di Candi Ireng. Ingat, kegelapan selalu mengintai, dan rahasia tidak selalu ingin terungkap. Sampai jumpa di cerita berikutnya, jika berani menatap misteri yang lain.